Bersama Anda, Francisco Don Asiano mengawali Kompas Siang. Saudara, kasus perundungan dan penganiayaan kembali terjadi. Kali ini dua remaja putri yang masih di bawah umur mendapatkan kekerasan oleh sekelompok remaja putri lainnya di kota Batam, Kepulauan Riau. Dari video amatir yang berdurasi 2 menit, terlihat dua remaja putri sedang duduk mendapatkan perundungan dan kekerasan di kawasan Nagoya, kota Batam, Kepulauan Riau. Sekelompok remaja putri merundung kedua korban dengan berkali-kali memukul wajah, tubuh, hingga kaki korban. Korban sempat histeris, namun para pelaku tak menghiraukannya. Seorang korban yang mencoba melawan mendapatkan pengeroyokan teman pelaku lainnya yang berjumlah 4 orang. Pelaku juga menunjukkan rasa kesenangannya dengan berjoget-joget. Satu korban didampingi sang ibu akhirnya membuat laporan atas penganiayaan tersebut. Sementara lagi kita dalami, proses saat ini masih dalam proses penyelidikan. Kalau kita lihat dari video tersebut, untuk pelaku diduga jelas lebih dari 2 orang. Untuk yang diamankan masih belum ada. Sementara masih yang diduga melakukan ada dalam video tersebut 1 orang dan saat ini sedang kita ambil keterangan. Polisi sudah menangkap 4 remaja putri terduga pelaku perundungan yang masih dalam pemeriksaan intensif. Belum diketahui motif perundungan yang dilakukan oleh remaja putri ini terhadap 2 korban yang juga remaja putus sekolah. Korban mengalami luka lebam di sekujur tubuh serta luka bakar. Ricky Ramadhani, Kompas TV, Batam, Kepulauan Riau. Untuk mengetahui perkembangan kasus perundungan, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Ricky Ramadhani di Batam, Kepulauan Riau. Ricky, selamat siang. Apakah polisi juga sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini? Pasca terjadinya perundungan kepada 2 remaja putri ini, pihak kepolisian Polresta Barelang dan Polsek Lebuk Baja telah menetapkan 4 orang tersangka. Dari 4 orang tersangka ini berjenis kelamin perempuan semuanya, Sisko. 3 diantaranya merupakan anak di bawah umur, yang umurnya masih dalam kategori 15 sampai 17 tahun ke atas, 15 sampai 17 tahun. Sementara 1 tersangka lainnya itu kategori orang dewasa, karena telah melewati umurnya 18 tahun. Nah, untuk ke-4 orang tersangka ini, Sisko, telah dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian Polresta Barelang untuk 8 hari ke depannya. Ya, Sisko. Baik, penahanan sudah dilakukan dan polisi juga telah menetapkan 4 orang tersangka di mana 3 diantaranya ini merupakan anak di bawah umur. Nah, kemudian motif dari kasus perundungan itu seperti apa? Apakah ini karena satu sekolah atau seperti apa sebenarnya, Ricky? Ya, Sisko, untuk motif perundungan ini ada beberapa faktor. Ini bukan untuk di pihak sekolah, ini pertemanan. Dalam beberapa faktor itu ada unsur sakit hati, karena pelaku dan korban ini kerap saling mengejek, baik itu di medsos maupun secara lisan. Karena tidak terima, korban dan pelaku sempat mengajak ketemu, namun pelaku mengajak beberapa temannya dan korban sehingga terjadilah perundungan itu. Dan juga ada faktor pelaku menuduh korban maling barang miliknya, namun kita belum mengetahui barang apa yang hilang itu. Dan yang ketiga, ada juga faktor soal asmara. Pelaku dan korban ini tidak terima kalau satu cowok yang disukai itu menjadi rebutan. Sisko. Baik, ada banyak faktor mulai dari saling ejek, menuduh perbuatan pencurian seperti itu dan juga faktor asmara. Nah, untuk kasus perundungan ini terjadinya kapan sebenarnya, Ricky Ramadhani, untuk kronologinya? Apakah sudah dijelaskan oleh pihak kepolisian? Ya, Sisko, sudah dijelaskan oleh pihak kepolisian. Nah, kejadiannya itu pada hari Selasa kemarin, tepatnya di kawasan Nagoya, Kota Batam. Itu terjadinya pada sore hari. Mereka ini satu pertemanan, Sisko, satu kelompok. Mereka berhari-hari bersama. Namun dalam pertemanan itu mungkin ada kesalahpahaman, terjadi kecewaan, sehingga terjadilah perundungan. Mereka ini saling kenal semuanya, loh. Baik korban, baik pelaku itu saling kenal. Ya, Sisko. Iya, baik, saling kenal. Nah, lantas bagaimana kemudian untuk kondisi korban saat ini? Apakah dirawat di rumah sakit atau mungkin dirawat jalan di rumah? Seperti itu, Ricky? Ya, untuk kondisi korban ini secara psikologisnya juga masih dalam trauma mendalam.
namun sempat kemarin mendapat perawatan karena korban mengalami luka lebam, tusukan rokok, dan lainnya. Namun sudah diperbolehkan pulang dan disuruh dirawat jalan aja oleh pihak kedokteran. Baik, apakah nantinya juga dari kemudian 4 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini, apakah memungkinkan munculnya tersangka-tersangka lain? Mengingat juga ini kan kelompok pertamanan, apakah cuma hanya berlima saja atau bisa lebih sebenarnya? Ya, Sisko, dari keterangan dari pihak kepolisian, hingga saat ini pihak kepolisian itu masih mendalami penyelidikan secara intensif. Karena waktu saling ngejek itu ada suatu kata lisan kalau korban akan dijual ke pria hidung belang. Pihak kepolisian akan mendalami itu. Apakah ada ini unsur trafficking atau hal lainnya, itu akan didalami terus. Makanya saat ini pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan oleh penyidiknya. Baik, terima kasih Riki Ramadoni yang melaporkan langsung terkait kasus perundungan yang berada di Batam, Kepulauan Riau.